2019 sekira pukul 4 dini hari dilakukan oleh pelaku yang berinisial N, yang mana pelaku ini sudah tinggal bersama dengan korban ataupun neneknya itu dari sejak usia 6 tahun. Pada saat dia tinggal bersama dengan neneknya, karena orang tua kandungnya sudah pisah, sehingga bapak dan ibunya ada di wilayah Bandar Lampung, tetapi yang bersangkutan dari kelas 6 tidak bersama lagi dengan orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Sehingga dari kelas 1 SD sampai usia 14 tahun ataupun kelas 2 SMP yang bersangkutan tinggal dengan neneknya. Sehari-hari yang pelaku ini sering membantu neneknya karena neneknya adalah jualan, baik itu juga jual kebutuhan sembako maupun jual ayam potong. Ini dilakukan oleh si pelaku ini bersama dengan neneknya dalam sehari-hari. Dia memang si korban ini sering melakukan tindakan kekerasan, hasil pengakuan daripada si pelaku, karena pelaku tidak diizinkan oleh neneknya untuk keluar rumah setelah kegiatan pulang sekolah. Dan pada saat sebelum kejadian, si tersangka ini dituduh oleh neneknya itu adalah mencuri uang, dengan dia dilihat oleh si korban atau neneknya ini adanya handphone baru. Padahal pengakuan daripada si pelaku, handphone ini berasal dari ibunya, ibu kandungnya dan ayah sambungnya. Sebelumnya dia sudah punya handphone, namun dia melakukan penukaran handphone dan kekurangan uang 500.000. Sehingga handphone yang baru yang dituduh oleh neneknya adalah hasil curian ataupun hasil mengambil uang neneknya, itu menurut pengakuan si pelaku, uang tersebut 500.000 itu diperolehnya dari ibunya. Karena dia jual handphone, dia ganti yang baru, kekurangan 500.000 itu dibantu oleh ibunya. Sehingga tuduhan-tuduhan inilah yang mengakibatkan si pelaku ini ada merasa dendam, ya. Karena sebelumnya juga sering dipukul, baik menggunakan tangan, baik juga menggunakan kayu. Dilakukan tindakan kekerasan oleh neneknya kepada si pelaku. Hari Sabtu tanggal 8 Juni setelah jam 4 atau mendekati jam setengah 5, si korban membangunkan pelaku. Namun pada saat itu masih juga adanya sangkaan daripada si nenek ataupun si korban kepada pelaku meributkan masalah handphone. Terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh korban, itu menampar sebanyak 2 kali di pipi bagian sebelah kiri kepada pelaku, sehingga pelaku saat itu kalap, langsung menarik baju neneknya dari arah belakang. Pada saat itu neneknya lagi mengambil barang di dapur, di dalam kamar, ditarik dan jatuh, sehingga bagian kepala neneknya itu terbentur di bagian meja, mengakibatkan neneknya juga tidak sadar dan kembali jatuh ke lantai. Pada saat jatuh di lantai, si pelaku langsung mengambil pisau, ya, pisau yang digunakan untuk biasa selama ini untuk memotong ayam. Inilah yang dilakukan penyasatan ataupun penggorokan, ya, ke bagian leher sebelah kiri daripada si korban. Lakukan kegiatan penggorokan sebanyak 5 kali, hasil pengakuan daripada si pelaku, mengakibatkan neneknya pada saat digorok itu neneknya dalam kondisi memang tidak sadar pasca terbenturnya kepala setelah ditarik oleh si pelaku. Setelah itu pelaku langsung mengambil handphonenya si pelaku, ya, mengambil handphonenya si korban, handphonenya si pelaku yang barusan dibelinya. Ini yang awalnya yang disangkakan oleh si nenek, ini adalah uang hasil curian uang si korban.
Setelah itu dia membawa uang 8 juta lebih yang punya uang neneknya untuk kabur dari rumah pasca pembunuhan. Neneknya juga sebelumnya membelikan sepeda motor yang digunakan oleh si pelaku itu untuk kegiatan sekolah. Jadi neneknya sempat memberikan sepeda motor, dan sepeda motor itulah yang dibawa oleh si pelaku untuk kabur pasca pembunuhan. Jadi pelaku membawa handphonenya, membawa uangnya, uang neneknya, dan membawa sepeda motor. Alhamdulillah di bawah 12 jam kami dari jajaran Satreskrim, personil Satreskrim, Kasareskrim bersama dengan Polsek Merbau Mataram melakukan upaya penyelidikan, dan alhamdulillah pada sore harinya sudah terungkap ya, dan ditangkap pelaku ini di wilayah Bandar Lampung, dan saat ini proses dilanjutkan ke proses penyidikan ya terhadap pelaku, dan pelaku ini masih berusia anak-anak karena masih berusia 14 tahun. Itu rekan-rekan kronologis yang dapat saya sampaikan pada kegiatan konferensi pers pada pagi hari ini. Untuk si anak kita ancam dengan hukuman pasal, yaitu pasal 338 ya, kita junturkan ke pasal 365 dengan ancaman 15 tahun penjara. Itu ancaman yang akan dijalani oleh si pelaku. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan?